warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Kajian materi kali ini menanggapi komentar saudara kita. Mengamalkan amalan pengasihan surat Yusuf ayat 4 beberapa minggu. Setiap malam jam-jam tertentu itu seperti ada suara laki-laki berbahasa Arab. Apakah itu adalah khotam dari surat Yusuf? Ya. Nah, ini jangan kita langsung menyimpulkan seperti itu, teman-teman. Anda, kalau itu adalah sebuah khotam dari sebuah amalan keilmuan yang kita amalkan. Nah, ini yang perlu Anda catat ya, yang perlu Anda perhatikan. Ketika itu adalah sebuah khotam dari sebuah amalan pengasihan, itu tidak akan menimbulkan ketakutan. Ya. Tidak akan menimbulkan ketakutan, apalagi hanya sebatas suara-suara saja gitu ya. Jadi kalau khotamnya itu muncul ya, menampakkan diri ya di hadapan Anda, itu pasti ketemu gitu ya. Dan dia bersahabat gitu loh ya, enggak, ibaratnya itu tidak tanda tanya gitu loh ya. Tidak tanda tanya. Kalau Anda katakanlah Anda merasa bahwasanya mengamalkan surat Yusuf terus ada semacam orang jalan di atas atap Anda, itu bisa jadi bukan khotam dari amalan surat Yusuf itu ya. Bisa jadi itu adalah pagaran rumah Anda yang tergesek energinya oleh amalan surat Yusuf. Bisa jadi seperti itu ya. Kalau khotam sebuah amalan itu ketika datang itu bersahabat itu ya. Tidak akan membuat orang yang mengamalkan itu ketakutan gitu ya, atau resah gitu, tidak akan ya. Amalan apapun itu ya, walaupun itu amalan ilmu hitam, itu tidak akan membuat orang itu ketakutan. Kenapa? Karena pada hakikatnya ketika khotam itu khotam keilmuan ya, khotam dari ilmu itu ya, ketika diakses ya, ibaratnya Anda ini mengamalkan sebuah amalan itu kan mengakses energi dari khotam itu. Nah, di dalam proses itu kan tentunya ada penyelarasan ya. Anda mengamalkan 1 hari, 2 hari, 3 hari, itu kan proses penyelarasan ya. Ketika khotam muncul ya di hadapan Anda atau menampakkan diri, itu tandanya penyelarasan yang Anda lakukan sudah berhasil. Jadi kalau katakanlah Anda ini muncul penampakan terus, itu membuat Anda ini ketakutan, membuat Anda ini resah, membuat Anda ini tanda tanya, membuat Anda ini ibaratnya ada etikanya gitu loh ya. Ketika kita mengakses energi amalan, sebuah amalan apapun itu ya, itu ketika khotam nampak, itu akan ada etikanya gitu. Etika sopan santunnya dari khotam itu sendiri gitu, kepada kita. Hormatlah, istilahnya seperti itu ya. Tidak membuat kita takut lah. Kalau itu membuat kita takut ya, itu berarti khotam lain ya, makhluk lain yang ada di dalam rumah Anda. Entah itu pagaran rumah Anda ya, bisa juga energi negatif juga bisa, tumbal rumah Anda juga bisa, atau makhluk-makhluk yang ada di sekitar rumah Anda juga bisa, yang ketika Anda mengamalkan sebuah amalan pengasihan itu, energinya berbenturan, akhirnya memberikan dampak. Saya kemarin ya, waktu di Pasuruan itu juga sama seperti itu ya. Saya habis mengamalkan ya, saya habis baca sholawat itu ya, sholawat alail khairat sama Ratibul Atas, Ratibul Haddad ya. Saya baca itu, mau malamnya itu ya, di atap rumah saya itu seperti kuda ya. Tapi ya enggak pecah gitu ya. Saya lihat paginya ya enggak ada bekas-bekasnya, itu enggak ada. Nah, itu pertanda bukan khotam amalan ya, tapi itu pertanda adanya makhluk halus di sekitar rumah Anda yang tergesek oleh energi amalan pengasihan Anda. Apalagi Anda mengamalkan pengasihan surat Yusuf ayat 4.
Idqala Yusufu li abi abadi ini ra'aitu ahada asara kaukaba wa samsa wal qamara ra'aitu li sajidin. Ya, ibarat 11 bulan dan bintang saja bersujud kepadaku. Nah, memang energinya keras teman-teman ya. Surat Yusuf ayat 4 itu energinya keras, tidak hanya untuk pengasihan tapi juga bisa digunakan untuk penundukan. Pembersihan energi negatif pun juga bisa. Ya. Jadi jangan mengkultuskan bahwasanya apa yang Anda lakukan, fenomena yang terjadi pada diri Anda itu adalah kodam dari amalan Anda, bukan. Ya. Kalau itu kodam dari amalan Anda, dia tidak akan menunjukkan tanda-tandanya, langsung dia akan mewujud kalau itu kodamnya. Ya, saya pernah juga mengawalkan ya Yasin Fadila itu datang, kodamnya datang, wujudnya api, tapi saya tidak takut. Dia sopan sekali, wanita ya, sopan sekali. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kita mengakses energi dari amalan itu, gitu. Tidak mungkin ya, tidak mungkin mereka itu gerusah gerusu, gitu. Yang membuat diri kita ketakutan. Lah kalau membuat diri kita ketakutan, lah bagaimana? Gitu. Ya, sama-sama menguntungkan ya. Ketika kita mengamalkan sebuah amalan keilmuan, terus kodamnya datang. Kodam itu juga butuh energi dari kita. Kita butuh fungsi dari kodam itu ketika kita mau fungsikan gitu ya. Sama saya mengamalkan asma singa raje. Itu datangnya ya, singa yang besar sekali. Tapi ya tidak ada ketakutan, ya biasa saja. Ya. Saya pernah itu mengamalkan juga amalan memanggil 4 macan ya. Ya. Ada teman ya di Banten sana. Nah itu saya coba amalannya gitu. Baru 3 hari, baru 2 hari itu macannya datang semua. 4 macannya itu datang semua. Itu ya juga enggak, ibaratnya itu enggak memunculkan aura yang bersahabat gitu loh ya. Jadi tidak menakuti saya itu enggak gitu. Lah kalau katakanlah Anda mengakses sebuah amalan terus muncul ya, kodamnya yang membuat diri Anda takut. Nah, ini yang perlu Anda waspadai. Ya. Bisa jadi itu adalah makhluk halus yang ada di sekitar Anda yang tergesek karena amalan. Bisa jadi juga tumbal rumah Anda, pagaran gaib Anda, atau yang pokoknya dimiliki oleh orang-orang yang ada di sekitar Anda. Atau juga bisa jadi itu sihir telur sandet gitu. Yang saya alami di Pasuruan itu ya sihir telur sandet. Ya. Ketika saya habis mengamalkan itu ya saya tidur-tidur, itu wes di atap itu seperti rawami diinjak-injak genteng saya, wodak. Lah kucing ya tidak mungkin lah kucing. Ya. Tak lihat paginya itu tidak ada apa-apa. Ya tidak pecah, ya tidak apa. Padahal kalau dengan suara seperti itu ya pasti hancur. Tapi ya tidak ada apa-apa. Ya. Jadi teman-teman kampus ilmu hikmah jangan terprovokasi ya dengan pendengaran seperti itu ya, penampakan ya. Kalau sampai penampakan kalau membuat Anda takut, itu berarti bukan kodam dari amalan yang Anda amalkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.